Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini dari surat Yudas pasal 1 ayat 20-21. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Membangun Kebiasaan Rohani. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kita tidak terlahir dengan kebiasaan, namun kitalah yang membentuk kebiasaan. Kebiasaan adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara rutin tanpa perlu direncanakan lagi. Hampir 50% kehidupan ini digerakkan oleh kebiasaan. Kita melakukannya secara otomatis. Seorang psikolog terkenal bernama Timothy Peace pernah berkata, menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru. Sebuah respons baru yang lebih kuat. Jadi, kebiasaan lama yang merespon masih ada, tetapi menjadi tidak dominan. Artinya, cara terbaik untuk meninggalkan kebiasaan yang lama adalah dengan membangun kebiasaan baru. Surat Yudas memperlihatkan keadaan orang-orang Kristen yang menghadapi pengajaran palsu di dalam persekutuan orang percaya. Penulis kitab Yudas mendorong orang percaya untuk membangun kebiasaan rohani dan tetap berjuang dalam mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada mereka. Melalui firman yang kita baca, kita melihat bagaimana Alkitab menggambarkan bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jika diaplikasikan dalam kehidupan rohani kita, maka ini menjelaskan bagaimana kita layaknya umat Allah yang telah dibawa dari Mesir, akhirnya akan mengalami kebinasaan jika tidak berjuang untuk mempertahankan iman. Dalam surat Yudas ini, Yudas berpesan agar kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman kita yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kita juga diminta untuk memelihara diri kita dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangan Kristus, serta hidup berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. Marilah kita lebih sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan serta melakukannya. Ketika kita fokus membangun kerohanian, maka kita akan semakin mengenal pribadi Kristus dan bertumbuh di dalam pengenalan iman akan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan, mengajarkan kami Tuhan untuk membangun kebiasaan rohani kami, hidup dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini, berkati kami dalam seluruh kehidupan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.